Definisi dari yurisdiksi hukum internasional adalah diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang untuk menetapkan hukum. Dalam arti sempit, yurisdiksi diartikan sebagai kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan peradilan negara. Yurisdiksi muncul karena dalam masyarakat internasional, negara merupakan anggota yang berdaulat. Selain itu, hubungan-hubungan yang berlaku dalam masyarakat internasional terjadi melampaui batas-batas satu negara, yang sehingga tak jarang muncul suatu masalah sehingga penyelesaiannya harus melalui prosedur hukum. Untuk hubungan yurisdiksi dengan kedaulatan, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum, atau dengan singkat diartikan dengan kekuasaan atau wewenang hukum. Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip kedaulatan negara. Jadi, negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Persamaan derajat negara di mana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki prinsip yurisdiksi atau wewenang terhadap pihak yang lainnya. Untuk macam-macam yurisdiksi terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah yurisdiksi negara untuk mengatur atau administratif, yaitu yurisdiksi legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan untuk mengatur suatu masalah. 2. Yurisdiksi eksekutif adalah kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk ditaati. Yang ketiga, yurisdiksi yudikatif yaitu kewenangan untuk mengadili suatu tindak pidana yang terjadi di dalam negaranya. Untuk golongan yurisdiksi yang kedua adalah yurisdiksi negara atas objek yang diatur. Maksudnya adalah yurisdiksi personal, yaitu suatu negara terhadap suatu orang atau badan hukum, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing dan badan hukum nasional atau asing. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu yurisdiksi personal berdasarkan prinsip nasionalitas aktif, 2. Yurisdiksi personal berdasarkan prinsip nasionalitas pasif, dan 3 adalah yurisdiksi personal berdasarkan prinsip perlindungan. Dan golongan yang 3 adalah yurisdiksi negara atas tempat atau terjadinya objek yang diatur. 1. Yurisdiksi teritorial, 2. Yurisdiksi kuasi-teritorial, dan 3 adalah yurisdiksi ekstrateritorial. Golongan yang 4 adalah yurisdiksi universal, yaitu yurisdiksi kriminal yang dimiliki oleh setiap negara yang muncul karena peristiwa hukum tertentu. Ini muncul bila seseorang melakukan tindakan yang termasuk kategori musuh setiap umat manusia. Atas tindakan tersebut, negara mempunyai yurisdiksi untuk menangkap pelakunya, termasuk tindakan pembajakan pembunuhan massal. Prinsip-prinsip yurisdiksi negara. Yang pertama adalah teritorial. Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. 2. Nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini, negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Yang ketiga, nasional pasif, yaitu negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri. Yang keempat, perlindungan, yaitu suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan dan integritas negara. Yang kelima, universal, yaitu setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan maupun pelaku korban. Untuk membahas yurisdiksi negara terhadap tindak pidana penerbangan, konsep kuncinya adalah asas teritorialitas. Dalam hukum internasional dikenal beberapa asal kedaulatan. Yang pertama, berdasarkan wilayah, misalnya garis batas negara. Yang kedua, berdasarkan nasionalitas aktif, misalnya jika warga negara Indonesia melakukan kejahatan di negara lain, maka lembaga peradilan Indonesia mempunyai yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Yang ketiga, berdasarkan nasionalitas pasif, contoh warga negara Indonesia dikenakan sebuah kejahatan, maka lembaga peradilan Indonesia mempunyai yurisdiksi atas kejahatan tersebut. 4. Yurisdiksi universal yang umumnya hanya ditetapkan untuk jenis kejahatan internasional atau yang masuk ke dalam kategori peremptory norms. Contohnya genosida. Konsep ini memungkinkan negara ketiga mengadili kejahatan tersebut dalam wilayahnya sendiri. Kerjasama antar negara, seperti yang kita ketahui, contohnya adalah PBB, bisa disebut juga dengan hubungan bilateral. Kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan kepentingan lain dari masing-masing negara. Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama, juga merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.